hu aha hu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakat wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa sifaiha wa dab'il bala wa apatiha wa basti rizki ziyadatiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana min yaumina haja ila yaumil jajah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan walidayya wa auladi wa jami'il muslimin kurbati wa syaqai wa taghdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masrur wa miftahil
maisur ughliqa wa syafil ilah wa muparijil kurub wal humumi wa ala wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wadarai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi biadadi khalqillah wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah. Syaikhul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberkahi hidup kita. Allah memberikan selalu pertolongan kepada kita semua, bagi kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan petunjuknya kepada kita, kepada jalan yang lurus yang dikehendakinya, yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang al-faqad mala tajiduhu bisaumi wassalah. Satu kesukaran dalam hidup kita. Seringkali kita bertemu dengan kesukaran. Makin banyak kesukaran itu sebenarnya kita akan memperoleh hikmah yang besar dari Allah yang disebut dengan al-mawahib. Al-mawahib yaitu anugerah Allah Azza wa Jalla yang tidak kita temukan fis sholati was saumi. 5 aja.
dalam pekerjaan sholat dan puasa. Kenapa? Karena lalu Syekh Muhammad Ajibah memberikan jawaban. Yang dimaksud itu ialah bahwa sholat dan puasa itu adalah amal jawarih. Amal jawarih artinya amal anggota tubuh. Sedangkan menghadapi kesukaran, apakah kita dengan kesukaran itu bisa bersabar? Apakah dengan kesukaran itu kita bisa ridho kepada Allah Azza wa Jalla? Maka itu adalah amal-amal yang bersifat batiniah, yang memiliki nilai derajat pahala yang sangat besar, bahkan melebihi dari sekedar puasa dan sholat. Andaikan dipilih, amal itu bisa dipilih, maka kita memilih amal-amal batin itu ketimbang sholat dan puasa. Namun puasa dan sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, batallah amal-amal batin itu sendiri. Nah, itu Syekh Muhammad Ajibah. Lalu bagaimana? Karena sesungguhnya ketika kita menghadapi kesukaran dalam hidup kita, kita hidup ini kadang orang miskin, gali lubang tutup lubang, ya kelak kita dimarahi orang, yalah kita bahkan bukan hanya dimarahi orang, dicela orang, dicibir orang, ya kah? Pernah lah anak itu merasa karena kita tidak mampu sesuatu, atau karena kita buruh, kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita salah mengerjakan, kita diamarahi orang. Menghadapi hal-hal seperti itu adalah itu perkara batin. Bila kita bisa tenang, sabar, bila kita mengingat Allah dengan kejadian itu, kita melihat marahnya orang adalah koharnya Allah, marahnya Allah kepada kita. Mungkin kita merasakan banyak kesalahan lalu kita minta ampun, maka pada saat itu mawahib Allah, anugerah Allah terbuka besar kepada kita, melebihi yang kita dapat dalam sholat dan puasa. Subhanallah. Ada di dalamnya permadani, mawahib Allah. Apa itu? Saya mengisahkan kemarin, dapat disimpulkan salah satu mawahib Allah itu adalah hudurnya Allah dalam hati kita, rasa hadirnya Allah dalam jiwa kita. Iyalah, ya Allah, habis pulang dimarahi bos kita, ya kah? Ya Allah, kata kita, iyalah, tolong hamba ya Allah, ampuni hamba, banyak mana hamba salah. Waktu itu Allah itu benar-benar hadir, rasa benar-benar hadir. Ya Allah, besok bisakah hamba dapat makan atau tidak? Uang menipis, dompet menipis. Tadi anak menagih ini itu dan sebagainya, tetes air mata. Pada saat itu Allah terasa hadir di hadapan kita. Ya Allah, tolong ya Allah. Ini keadaan ini menjadikan kita ingat terus dengan Allah. Sementara ketika kita sholat, meskipun nama-nama ayat-ayat Allah yang kita sebut, nama-nama Allah yang kita sebut, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kadang-kadang hati kita tidak hadir Allah aja wajal. Yang hadir apa? Kadang-kadang pikiran kita ke lain, kemana-mana. Begitu kita angkat takbir, yang diingat apa? Handphone kita di mana tadi? Nah di mana tadi meletakkan kunci kendaraan? Lupa nah, di mana nah? Nah begitu kan? Justru kita lupa kepada Allah aja. Ya, ini terjadi. Bahkan kita mendapatkan berbagai hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saya mengatakan lagi sambungannya. In aradta wurudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqah ladaika. Innallaha ta'ala qala innamas sadaqatu lil fuqara. In aradta wurudal mawahib, ujar saya, jika engkau ingin mendapatkan anugerah Allah yang besar pada dirimu dalam hidup ini, fasahih al-faqra, maka luruskan, tegakkan
camkan di hatimu al-faqra, rasa kepakiran itu terus menerus di dadamu. Fakir itu, rasa fakir itu, rasa fakir itu rasa kekurangan, rasa di posisi kayak orang fakir tuh, merasa terhina dan fakir. Wal faqat, kemudian rasa kesukaran. Camkan dirimu selalu berada dalam posisi fakir dan dalam posisi wal faqah. Faqah itu kesukaran. Kawalah di hati. Meskipun kita kaya mungkin, kendaraan 10 buah bisi gesen menjual Pak. Kendaraan punya 10 buah di rumah, ya kalau lah mobil banyak 3 buah 4 buah ya, untuk dijual coba menjual akan punya orang bisa aja ya lah. Pokoknya berharta banyak dah kita, tetap di hati kita pesaih al-faqra wal faqat, kesukaran dan kepakiran. Kawakah itu? Karena kenapa? Innama sadaqatu lil fuqara. Karena Allah berfirman, Allah hanya mengasihi sebagaimana firman Allah, innama sadaqatu lil fuqara. Allah sayang kepada, innama sesungguhnya sedekah itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir. Berarti maksudnya Allah sayang kepada orang-orang fakir. Maksudnya jiwanya yang selalu merasa fakir, sedangkan yang ghaniyun itu, yang maha kaya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini rahasianya. Rahasianya lah. Nah, kalau pingin enak hidup di hati selalu merasa fakir. Wal faqah itu selalu dalam kesukaran. Subhanallah. Kawalah kayak itulah. Ngalih guru ada apa bagemitan. Wa bi ausafihi summa pasala jalika bi qaulihi tahaqqaq bidzalika yamudaka bi ijjahi. Engkau bisa meluruskan dirimu, meluruskan keadaanmu, patasiru ajijan, engkau akan mendapatkan kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Wa qultu, Syekh Muhammad Ajibah dalam Iqazul Himan, qultu innama kanal insan yajidu fil faqah minal manil majidi ma la yajiduhu fi shaumi wa shalah. Sudah kemarin. Wa qala ba'duhum, oh sudah kemarin lah, salah. Karena terbatasi. Qultu awsaful ubudiyah arba'atun biqabiliha min awsafir rububiyah arba'atun. Awaluha minal abdil fakri wa minallahil gina. Ada 4 perkara sifat ubudiyah kehambaan itu dalam hidup. Jadi jar Syekh Muhammad Ajibah dalam sarah beliau, ada 4 kehambaan itu dalam hidup, dan 4 itu juga langsung kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Berarti kita di posisi ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Adakah ibu-ibu nih sudah? Kalau kemarin siapa yang mengenal diri itu? Mata'arif, siapa yang mengenal Allah Azza wa Jalla itu? Siapa yang mengenal man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah Azza. Mengenal diri itu ternyata mengenal diri kita yang lemah. Nah, berarti mengenal diri itu termasuk di dalamnya adalah mengenal kepakiran kita, mengenal kita dalam keadaan kesukaran, terus merasakan kesukaran dalam hidup ini. Maka sifat-sifat ubudiyah itu 4 yang berbetulan, yang berseberangan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Awaluha minal abdil fakri wa minallahil gina. Pertama adalah kita merasakan seorang hamba itu sebagai hamba yang fakir. Maka saat itu posisi seberangnya adalah, terbaliknya adalah Allah yang maha kaya. Nah,
Jadi kalau anak kaya, pian dalam hidup rahasia batinnya adalah apa? Merasa fakir. Wa minal abdi zulli wa minallahil izza. Wa minallahil iz. Al iz itu Allahul aj atau iz. Allah yang maha mulia. Merasakan diri hina, sedangkan Allah pasti al-ijju. Al-ijju itu artinya maha mulia, atau al-ajiz, al-ijju, maha mulia. Jadi kalau pian merasa mulia, terus Allah bang apa? Allah mulia juga, maha mulia juga, berarti samalah. Nah, jangan sampai sama di situ. Kalau pian merasa kaya, berarti Allah kaya juga, samalah. Sama, jangan sama. Karena bertabrakan karena sifat Allah itu hanya wahid sifatnya. Wahid itu tunggal atau ahad. Maka kalau ilmu ketuhanan, Allah itu maha ahad, tunggal, berarti dia aja yang tunggal boleh, yang lain tidak boleh tunggal. Kalau dia itu esa, dia aja yang esa, yang lain tidak boleh esa. Ya kah? Termasuk kekuasaannya, sifat-sifatnya, asma dirinya sebenarnya begitu. Sifat apa yang tidak ada pada diri Tuhan? Kefakiran, kehinaan, ya kah? Adalah sifat Tuhan? Tidak ada. Siapa tuh? Sifat hamba. Kita kembali kepada sifat hamba kita. Kita adalah fakir, kita adalah orang yang hina. Subhanallah. Yang ketiga, wasalis, wa minal abdil ajji wa minallahil qudrati. Kita adalah lemah, sedangkan Allah adalah al-qudrah, maha kuasa. Jangan merasa mampu. Jangan merasa mampu. Gampang aja ini aja. Gampang aja. Jangan segala sesuatu gampang. Hidup ini mudah. Waktu berduit. Mula hidup ini mudah aja. Waktu berduit, waktu banyak duit. Nanti kalau dibangkruttakan Tuhan gimana? Apa yang terjadi? Tidak bisa lagi kita berkata begitu. Jalan begini aja gampang aja. Nanti kalau disakitkan Tuhan apa jadinya? Gampang aja mengatur urusan begini, bisnis apa ini gampang aja. Nanti kalau diatur Tuhan terbalik bagaimana? Hati-hati. Karena kita menabrak jati diri Allah Azza wa Jalla. Saat itu kita bukan hanya tidak dibantu Allah, syukur kalau tidak dibantu Allah. Yang menjadi masalah itu adalah digatuk Allah, disenggol Allah, itu menjadi masalah aja lah. Banyak kan orang yang bangkrut dari kekayaannya tidak bisa bangun lagi, ya kah? Begitu ada orang sehat, afiat, dia sedemikian rupa, kemudian sakit-sakitnya dia tidak bisa sembuh lagi sampai kepada kematiannya. Ayo, syukur kalau masih bisa sembuh. Tapi kalau sudah Allah membuat keadaan seperti itu, bagaimana? Hati-hati kita bertabrakan dengan kekuasaan. Kadang ada penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh, sudah dokter menangani, dokter ahli. Pernah kisah mendengar kalau dulu Perdana Menteri Israel kah, Netanyahu kah, sebelum itu ada tokoh juga Kamal Atatürk, nah di Turki itu sebelum mati hanya baru 2 tahun dia berkuasa, dia
melarang orang memakai jilbab, dia melarang orang mengucap takbir di jalan dan sebagainya. Pokoknya yang bersifat keagamaan di bumi hanguskannya, tidak dibolehkannya. Padahal dia orang Islam. Karena mencanangkan modernisasi. Karena dia merasa berkuasa, kudrat. Padahal yang berkuasa itu kan hanya Allah. Dibalik oleh Allah 2 tahun kemudian setelah itu dia berkuasa itu langsung kena sakit, sakitnya aneh, tidak ada bisa dokter menangani, sampai beberapa tahun dia badannya malah timbul bau busuk, sampai dia dikubur di bumi, bumi menolaknya, dikubur itu tak angkat lagi, diletakkan batunya tak angkat. Kebosanannya kayak apa caranya? Dimasukkan di sebuah gunung, di batu besar, sangat besar, meletakkan situ. Baunya masih tetap menyengat, bau busuk. Jaka bau harum, bau busuk. Kayak bau rojar, bau busuk tuh. Masuk ke dalam WC, situ duduk di dalam WC. Kayak apa rasanya? Subhanallah. Kenapa? Berlawanan dengan kudrat. Menyepelekan sesuatu, dipukulnya oleh keadaan. Warabi yang keempat, wa minal abdi do'pi wa minallahil quwwah. Sifat hamba itu, ujar Syaikhul Ajibah, lemah. Ad-do'pu itu lemah. Wa minallah, sedangkan Allah al-quwwah, kekuatan. Makanya Nabi itu merincikan kan kalimat, ada kalimat haukalah, la haula wala quwata illa billah. Haula itu daya, wala quwata kekuatan, wala quwata illa billah. Jadi ada haula, ada al-quwwah. Nabi memerincikan lagi itu. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu supaya kita jangan merasa hebat. Sebenarnya begitu, la haula wala quwata. Tapi kita ucapkan itu seringkali bukan di posisi kita merasa mampu. Padahal itu bagus lagi pada posisi kita sedang kaya, sedang berkecukupan, sedang kelebihan, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, itu bagus sebenarnya, supaya kita ingat langsung kembali kepada Allah. Nah, kadang-kadang sudah memang teler dah kita hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini masalahnya bagus lah, bagus saja, cuman yang bagus lagi itu waktu posisi nyaman yang bagus. Kita selalu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Saat terbang tinggi di udara kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya enggak? Tapi seringkali la haula wala quwata illa billah itu kita pakai pada saat apa? Pada saat kita jatuh, yang lain ibarat burung jatuh patah sayap, kita lalu berkata la haula wala quwata illa billah. Sehingga kadang-kadang itu tadi Allah ingin merasakan kepada kita, nih apa rasanya. Kamu selama ini kan tidak begitu. Selama ini kan kamu begini-begini kata Allah. Sekarang rasakan kamu. Nah, inilah masalahnya. Sehingga kadang-kadang mengapa ucapan-ucapan kalimah Allah itu begitu kurang memiliki kekuatan kita rasakan, karena kita memang memakainya pada saat kita memang terpaksa. Yalah, syukur juga terpaksa daripada tidak sama sekali lah. Nah, kita ulang, ada 4 perkara sifat kita yang jati diri kita itu sebenarnya. Sedangkan jati diri Allah itu 4 perkara yang tidak ada pada diri Allah, ada pada diri kita. Yang ada pada diri kita tidak ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Allah tidak fakir, yang fakir itu adalah diri kita. Kita harus tanamkan di hati kita, kita adalah seorang yang fakir. Wasani, yang kedua kita adalah hina. Nah, jadi setelah fakir kita adalah hina. Siapa yang kaya? Allah yang kaya. Nah, yang ketiga, kita adalah lemah.
al-ajaju. Kita adalah lemah. Sedangkan yang kudrat siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi lemah. Yang keempat, kita adalah ad-do'fu. Lemah juga do'fu nih. Kalau aju itu lemah juga, tapi al-aju itu seperti misalnya orang buta berjalan tidak, akhirnya dia mencari tongkat. Nah, lemah juga bang lah. Sedangkan Allah adalah al-quwat. Jadi lawannya kuasa tidak mampu, al-aju itu tidak mampu. Nah, al-aju itu adalah tidak, al-ajaju ya, tidak mampu. Sedangkan Allah adalah kudrat, maha berkuasa. Kita tidak berkuasa, tidak mampu, darilah tidak mampu, kita tidak mampu. Yang keempat, kita adalah ad-do'fu, lemah. Sedangkan Allah adalah al-quwah, qawiyun. Allah itu adalah qawiyun. Kawalah ma'amalakan ini tidak banyak bacaannya, tidak ada bacaannya Bu Aina, tapi lakukan tiap hari. Kayak apa ma'amalakannya nih? Supaya kita dapat anugerah dari Allah nih. Kalau kita merasa lemah melihat anak kita, ya Allah, dulu baik banget, dulu kelanggar ke masjid, ajan, sholat, sembahyang, sekarang ya Allah nakalnya bukan main misalnya, nakal, dan melihat cepat-cepat dirangkumkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ingatkan, ya Allah, fakirnya hamba ni ya Allah, fakirnya hambamu ni ya Allah, ya Allah, lemahnya hambamu ni ya Allah, tidak berdaya, tidak ada pengetahuan hamba untuk bagaimana menjadikannya dia menjadi baik. Engkau aja ya Allah. Nah, lihati anak, atau melihat miskin mana kalau kita nih hidup, melihat orang kendaraan baru, bisa beli kendaraan baru, ya Allah, ada mobil baru terbit, bisa beli mobil baru, ada TV baru keluar merek ini, dia dapat bisa beli. Sampai bini juga, bini baru juga. Ya Allah, sakit kita nih Mas ya. Cepat tanamkan di memang aku adalah al-fakru. Ya Allah, hamba adalah fakir. Sedangkan Engkau ya Allah Maha Kaya. Nah, di waktu sakit nih. Nah, rahasialah bila kita merasa lemah. Bila kita merasa lemah dalam hidup ini, kita merasa lemah, Allah hadir dengan kekuatannya. Bila kita merasa tidak mampu dalam hidup ini, Allah akan hadir kepada kita dengan kudratnya, kekuasaannya. Bila kita merasa fakir, Allah hadir, datang kepada kita dengan kekayaannya. Bila kita merasa hina dalam hidup ini di hadapan Allah, yang terbaik itu hanyalah kita adalah paling hina di dunia, maka Allah hadir dengan kemuliaannya. Subhanallah. Ini yang penting kau dia melakukan nih, kau kakak ngalibanalah. Nah, mudahan nanti di alena di bab-bab lain kita ketemu lagi ini supaya ingat kita. Bila kadang kita ingat dah, kenapa? Karena manusia itu nisyan, manusia itu sifatnya pelupa dan tidak ingat. Apalagi waktu naik, ada perempuan merasa cantik dirinya, akhirnya dia dilamar orang sampai 10 orang laki-laki macam-macam melamarnya. Wah, dah yang paling tinggi lah, yang paling tinggi anunya apa? Kan? Oh, akhirnya terpilihlah si perempuan ini karena memang dia memang cantik perempuan itu. Bolah paling cantik lah perempuan itu. Kejadian sudah kejadian ada merasa paling cantik dia. Sudah akhirnya dia punya suami yang hebat juga, yang kaya sebagainya, orang hebat. Dah berjalan waktu, entah bagaimana 5 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian mulai punya anak. Suaminya kawin lagi. Dan orang-orang sudah tahu dia, akhirnya si perempuan ini
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya biasalah laki-laki mungkin ada yang kawin seperti itu, biasa aja dalam kehidupan sehari. Tapi si perempuan ini kan merasa cantik. Dia karena dia merasa cantik luar biasa, lupa dia dengan Tuhan. Meskipun dia sembahyang, meskipun dia sholat tadi, tapi dia lupa mengakui kelemahan di hadapan Allah, mengakui tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi dia lupa tadi merasa cantik. Suaminya ternyata mencintai. Enggak apa-apa, masih oke lah. Tapi yang menjadi masalah adalah orang lain, tetangga-tetangganya, orang lain, teman andai taulannya berkata, kenapa suami kamu kawin lagi, kenapa kamu tidak ini? Makin pusing dia kepala, stres dia. Stresnya bukan karena suaminya, bukan kawin lagi, tidak. Stresnya oleh apa? Oleh teman-temannya yang selalu mencibirnya, teman-temannya selalu mempertanyakan kepada dirinya. Stres enggak dia? Stres. Sama aja kan orang yang tidak punya anak, teman datang, udah bisa punya anak kayak ini aja. Oh, stres enggak? Stresnya bukan punya anak, tidak. Kalau tidak punya anak ya bisa apa ya? Tidak bisa apa-apa. Stres itu teman-teman yang berkata, kapan kamu punya anak? Ya kalau mau tuh hari ini orang. Tapi yang susah ini adalah mulut-mulut manusia ini. Waduh, panas hati. Yuk, kalau tidak bisa bersabar, saat itu disenggol oleh Allah Azza wa Jalla. Betul, orang yang teman-temannya tadi, orang lain tadi itu tuh salah, betul salah. Tapi hakikat kalau kita mau belajar ini senggolan dari Allah Azza wa Jalla. Yuk kembalikan cepat. Ya Allah, hamba lemah ya Allah. Betul, ternyata kecantikan bukanlah basic dasar bahagia. Kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Ya, akui lemah. Yuk kita akui itu semua itu. Di mana kita akui? Waktu sembahyang. Kalau tidak bisa waktu sembahyang, waktu duduk, setelah sembahyang duduk. Orang bacaan kita duduk merenung sebentar. Kebetulan tidak apa aja orang bacaan orang tuh sekaliannya dirasakan. Iyalah. Oh, itu yang hebat. Nanti Allah datang dengan kekuatannya dan kekuasaan. Mudah-mudahan kita dapat mengingat semua ini. Mudah-mudahan ini berarti bagi kita sampai kepada satu makna, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua kita ini adalah nikmat Allah. Karena kaya Allah, jadi kita ini ditutupi dengan kekayaan Allah, sehingga kita lupa diri kita ini miskin, diri kita ini fakir. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan la haula wala quwata illa billah itu bukan hanya dalam ucapan kita, tetapi dalam pribadi hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa midada kalimatihi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna sahlan idza syi'ta. La ilaha illallahul Alimul Karim. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sungguh Engkau jadikan sulit menjadi mudah bila Engkau berkehendak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah rabbil arsil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin.